Halo semuanya, perkenalkan nama saya I Gede Oka Swajana. Saya dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah Gerakan 30 September atau yang dikenal sebagai G30 SPKI. Peristiwa kelam yang pernah terjadi di Indonesia, salah satunya peristiwa Gerakan 30 September oleh PKI atau yang dikenal sebagai G30 SPKI yang menelan banyak korban hingga 7 diantaranya ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Gerakan ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. The Aidit yang saat itu merupakan ketua Partai Komunis Indonesia memimpin Gerakan 30 September untuk mengincar para perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. Berikut adalah nama dari ketujuh perwira tersebut. Yang pertama ada Letjen TNI Ahmad Yani. Yang kedua, Majen TNI Mas Tirto Darmo Haryono. Yang ketiga, Majen TNI Raden Suprapto. Keempat, Majen TNI Siswondo Parman. Yang kelima, Brigjen TNI Donald Isat Panjaitan. Yang keenam, Brigjen TNI Sutoyo Siswo Mirharjo. Yang ketujuh, Letu Si Pierre Andreas Tadea. Sesudah peristiwa tersebut, mereka sempat menguasai kantor berita Radio Republik Indonesia atau yang disingkat sebagai RRI. Dengan baret dan sapu tangan hijau di area leher, mereka sempat melakukan siaran gelap dan menyatakan pembentukan Dewan Revolusi Indonesia. Mereka berdalih memiliki niat untuk menyelamatkan Republik Indonesia dari Dewan Jenderal. Mereka menyatakan bahwa Dewan Jenderal merupakan gerakan subversif yang disponsori CIA dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno. Setelah hampir seharian menguasai RRI sekitar jam 7 malam WIB, hal itu pun berakhir setelah pasukan RPKAD berhasil mengambil alih RRI. Ada beberapa anggota PKI yang tertangkap, tetapi ada pula yang berhasil kabur. Tanggal 1 Oktober pukul 21.00 WIB, RRI Jakarta mulai kembali mengumandangkan suara resmi pemerintahan RI dan DKI Jakarta sebagai ibu kota dijaga sepenuhnya oleh ABRI. Sementara para anggota G30S menjadi buronan. Tanggal 1 Oktober pukul 21.00 WIB, RRI Jakarta mulai kembali mengumandangkan suara resmi pemerintahan RI dan DKI Jakarta sebagai ibu kota dijaga sepenuhnya oleh ABRI. Sementara itu, para anggota G30 SPKI menjadi buronan. Dini hari, pada pukul 01.30 tanggal 2 Oktober, Presiden Soekarno akhirnya menyatakan lewat RRI bahwa beliau selaku presiden di dalam kondisi sehat walafiat fisik dan mental tetap memegang kepemimpinan negara, pemerintahan dan revolusi. Pimpinan Angkatan Darat pun secara langsung dipegang oleh Soekarno dan Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samudro Asisten 3 Men atau Pangat ditunjuk untuk menyelesaikan tugas sehari-hari. Dan jenazah ketujuh perwira TNI Angkatan Darat di atas akhirnya ditemukan beberapa hari kemudian. Mereka pun disahkan menjadi pahlawan revolusi berdasarkan surat keputusan Presiden RI nomor 3 tahun 1965 pada tanggal 5 Oktober 1965.